sebelum itu kalian boleh memperkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan, aku Reina dari kelas 85. Aku Umar Al-Tafafisena dari kelas 89. Aku Paramita dari kelas 88. Oke, yang pertama kita mau nanya nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang kebersihan lingkungan di Doya? Coba dari kamu. Menurut saya pribadi, kebersihannya sih udah lumayan lah ya, tapi masih juga ada yang kotor-kotornya, kayak contohnya sering banget tuh ada sampah di kolong meja, di pojok baca, juga di kantin, sama di solokan sekolah. Kalau saya sudah cukup yang tadi dijelaskan oleh Rena, tetapi ada satu masalah yang belum selesai sampai saat ini, yaitu masih banyak kesadaran siswa yang masih membuang sampah sembarangan dan menjaga toilet agar bersih. Kalau saya itu sebenarnya kurang lebih sama kayak Umar dan Reina, cuman lingkungan Doya bisa kotor atau kurang bersih itu bisa jadi, dan memang faktornya berasal dari siswa-siswinya itu tersendiri, karena kesadaran siswa-siswi SMP Negeri 2 Cibinong itu masih kurang terhadap kebersihan, jadi berpengaruh ke faktor lingkungannya juga. Nah, menurut kalian gimana sih kesadaran siswa-siswi Doya dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah tuh? Menurut aku sih masih ada yang sadar, masih ada juga yang enggak, kayak 50-50. Ada yang masih mau buang sampah di tempatnya, ada yang mau ngambil sampah itu sendiri walaupun bukan punyanya, ada juga yang malah cuek sama lingkungannya sekitar. Saya juga sama, masih banyak yang cuek dengan lingkungan sekolah, padahal sekolah ini kan juga sebagai sekolah terfavorit di Kabupaten Bogor, jadi harus tetap ramah, bersih, dan sehat juga. Nah, kalau menurut saya itu kesadaran siswa-siswi Doya itu sebenarnya mungkin masih tergolong banyak yang nggak sadar, karena kenapa? Kadang-kadang tuh masih kita bisa lihat di kelas-kelas yang notabene-nya tempat buat belajar aja masih banyak banget sampah. Terus juga sekedar buang sampah ke tempat sampah di depan kelas aja masih kadang pada males. Nah, karena SMP Negeri 2 Cibinong ini salah satu sekolah favorit di Bogor, kita harus jaga reputasinya dong untuk biar lebih baik lagi ke depannya. Jadi tugas kita itu untuk mengajak teman-teman kita agar lebih peduli lagi. Oh iya, kalian ada gak sih kayak teman kalian tuh yang sebenarnya kebersihannya tuh bagus banget, atau ada yang merasa baik? Coba dong ceritain. Ada dong. Aku punya teman sekelas aku, dia tuh kayak benar-benar rapi banget anaknya. Mejanya tuh selalu bersih, nggak pernah ada sampah. Kalaupun ada sampah pasti kayak sedikit dan itu langsung dibersihin sama dia. Jangan kan kebersihan mejanya, kebersihan badannya ataupun lingkungan sekitarnya pun dia jaga dengan baik. Kalau saya ada teman sebangku saya itu orang yang rapi. Kalau ada sampah yang tergeletak di lantai atau di meja-meja, dia langsung marah ke kelas agar membuangnya di tempat sampah. Nah, kalau saya sendiri itu anak-anak kelas saya itu yang terutama yang cewek itu tuh udah banyak banget yang sadar. Terus juga bagian perempuannya juga, terutama seksi kebersihan di kelas saya tuh benar-benar strict banget soal kayak begini-beginian. Dan menurut saya tuh berpengaruh juga ke anak-anak kelas. Jadi buat seksi kebersihan di kelas 88 udah bagus banget. Terus juga ya pokoknya dia suka marah gitu kalau misalnya ada sampah berserakan gitu. Itu bagus banget sih, berpengaruh juga ke anak-anak kelas jadi lebih tertib. Oke, selanjutnya menurut kalian apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ini? Menurut aku sih dari kemauan masing-masing siswa sih ya Kak. Soalnya kalau emang ada niat pasti bisa kok. Kayak misalkan kita ada niatan bersihin kelas, pasti kelas kita bersih. Nggak cuma itu, menurut aku mending kepala sekolah juga nyediain sampah untuk memilahnya, kayak ada sampah organik, dan sampah satu lagi deh. Aku upayanya untuk kesadaran siswa-siswi Doya agar lebih memperhatikan kebersihannya, jangan menyepelekan kebersihan, karena kebersihan itu nomor 1. Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya dengan adanya Project P5 ini udah ngebantu banget. Cuman menurut saya tuh beberapa siswa-siswi tuh setelah selesai tema tentang kebersihan mereka udah aja gitu. Dan menurut saya tuh kita harus ningkatin. Gimana cara kita buat tingkatinnya itu kan kita harus berasal dari gurunya juga, dari guru, terus juga dari faktor lingkungannya juga. Dan menurut saya tuh siswa-siswi Doya tuh udah banyak yang peduli. Jadi tugas kita tuh cuman buat ngerangkul lagi teman-teman kita biar lebih makin baik lagi SMP Negeri 2 Cibinong ini. Kan kita lagi dibiasain ya
juga menurut saya bagus untuk challenge ini karena kebersihan itu yang tadi disebut sama Rena itu mengurangi sampah plastik. Menurut saya juga ini bagus banget dan juga menurut saya ini kayak bermanfaat banget buat para siswa-siswinya. Tapi saran saya para orang kantin dan juga para pengurus di kantin juga harus mendukung ini dan apa ya menurut saya tuh mungkin masih kurang kalau dari kantinnya sendiri. Nah, jadi menurut saya tuh tingkatinnya di situ aja. Terus juga para siswa-siswinya juga harus dibiasain, jangan terlalu malas apa gimana. Karena menurut saya itu juga menurut saya itu simpel banget. Jadi pasti semua orang pasti bisa kok. Oke, coba dong kalian kasih ajakan ke teman-teman kalian agar lebih sadar akan kebersihan lingkungan di sekolah. Ajakannya, ayo kita jaga lingkungan dulu ya agar sekolah ini tetap terjaga kebersihannya. Karena yang udah jelas manfaatnya bukan cuma untuk diri sendiri doang, tapi untuk orang lain juga. Ayo jaga lingkungan kita, apalagi lingkungan Doya agar tetap bersih dari sampah plastik maupun sampah yang bukan plastik. Kalau saya sendiri, untuk kita semua, mari kita jaga lingkungan SMP Negeri 2 Cibinong. Oke. Sekian dari wawancara dari kami. Terima kasih untuk kalian yang udah bersedia diwawancarai